Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sih Bu, saya belum ngerekam. Oh iya iya iya. Tugasnya. Recording in progress. Ya, alhamdulillah ya. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu lagi di siang hari ini melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas tadi pagi. Tadi pagi kita membahas yaitu pembahasan tentang diagnosa ya berkaitan dengan sen dan se ya, berkaitan dengan sen dan se. Nah, ini nanti hari ini akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya teman-teman kita belajar dulu ini. Coba daripada ngantuk ya, saya akan ajari teman-teman cara tepuk meridian. Nah, jadi kalau kita sebelum melakukan tindakan terapi ya, teman-teman bisa melakukan relaksasi dulu untuk pergelangan-pergelangan tangannya, atau kalau kita memiliki gangguan-gangguan tertentu pada tubuh, kita bisa melakukan relaksasi terhadap titik-titik iwan di tubuh kita. Caranya adalah dengan cara melakukan tepuk secara mandiri terhadap area-area titik-titik yen di tubuh kita, terutama yang ada di tangan. Jadi di tangan kita, nah teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat telapak tangan saya ini. Jadi di pergelangan tangan saya ini, ya di pergelangan tangan kita semua, itu di sini ada 3 titik yen, yaitu titik paru-paru, kemudian selaput jantung dan perikardium. Jadi kalau kita pegang nih, ini kan telapak tangan saya ya. Nah, ini kan ada garis tangan, nah, sebelah sini aja ya. Ada garis pergelangan tangan. Nah, di sini ada lung 9. Lung 9 ini adalah titik yen-nya paru-paru. Kemudian di tengah ini adalah titik yen-nya perikardium. Lalu di area paling kiri ya, paling luar ini adalah areanya siapa? HT7 semen. Maka kita bisa melakukan stimulasi pada ketiga titik ini dengan cara melakukan tepuk. Nah, tepuknya caranya bagaimana? Dengan menyatukan jari-jari ke tangan kita begini. Nah, ini ya. Kita ambil dulu di daerah perikardium. Jadi area perikardium ini kita pertemukan begini. Nah, dengan melakukan seperti ini kita menstimulasi titik yen pada area atau jalur meridian perikardium. Coba teman-teman coba lakukan di rumah, nah, bareng-bareng ya seperti ini. Ini adalah menstimulasi titik yen-nya perikardium. Teman-teman lakukan 20 sampai 30 kali. Kemudian kalau sudah kita stimulasi juga, tepuk juga area paru-paru. Jadi kita pertemukan area paru-parunya seperti ini ya. Nah, ini yang paru-paru ketemu paru-paru. Ini nanti seger banget teman-teman ya. Ini nanti seger, kemudian bisa berkeringat. Kita gini-gini aja bisa keringetan nanti. Nah, ini kita lakukan seperti ini, paru-paru ketemu paru-paru. Nah, ini ya. Kemudian jantung ketemu jantung. Jantung ketemu jantung ya di samping ketemu samping begini. Nah, ini ya. Oke. Ini ilmu yang sangat sederhana, tapi apabila kita lakukan, ini manfaatnya besar sekali untuk menstimulasi meridian paru-paru. Nah, ini paru-paru ya, bisa kita lakukan seperti ini. Dan ini sakit ini. Lalu perikardium, dan ini adalah jantung. Oke, coba teman-teman lakukan di rumah. Sudah pada nyoba atau belum? Nah, coba bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Nah, bersama-sama Pak. Dari area perikardium dulu ya, tengah. Ini kan tengah ini miliknya perikardium. Bersama-sama kita gerakan tepuk-tepuk begini ya, pertemukan begini. Nah, rasanya gimana? Rasanya anget ya, hangat. Kemudian terasa aliran-aliran darahnya mulai mengalir di situ. Kemudian ada lagi ambil area paru-parunya, kita temukan area paru-paru. Nah, ini, waduh ini sakit, Pak. Ada yang sakit nggak, teman-teman? Saya ini sakit nih, di gini ini. Sakit. Sakit ya? Sakit. Waduh.
Sakit nih. Sakit sih, Bu. Sakit Tulangnya ya, ketemu. waduh. Sakit nih, Pak. Nih, area Eh, lung 9 ya. Kemudian yang terakhir senmen, senmen HT7. Nah, ini. Ini HT7 senmen ya. Ketemukan senmennya HT7-nya. Oke. Nah, ini. Kemudian teman-teman kalau ada pasien-pasien yang dia ada CTS ya, carpal tunnel syndrome, maka kita bisa satukan ujung-ujung jari kita seperti ini, seperti senam stroke gitu ya, senam anti stroke, menyatukan jari-jari kita seperti ini. Ini fungsinya untuk menstimulasi titik cing yang ada di ujung-ujung jari kita. Jadi distimulasi seperti ini. Nah, ini. Oke, ini untuk teman-teman yang punya gangguan CTS, ini bagus nih ya, CTS atau carpal tunnel syndrome. Nah, dilakukan seperti ini. Lalu disatukan jari-jarinya. Nah, ini digenggamkan ya, digenggamkan yang keras, yang kencang. Nah, yang kencang, yang keras. Digenggam yang kencang, yang keras. Tujuannya untuk apa? Untuk menstimulasi titik-titik meridian, baik area yin tangan ataupun yang tangannya. Nah, ini. Oke, digenggam tapi yang kencang, Bu. Jangan cuma digenggam aja, digenggam satukan yang kencang sampai di sela-sela jarinya ini terasa ya. Sampai sela-sela jarinya dia terasa. Nah, disatukan seperti ini. Ya, sampai digenggam sampai terasa sakit. Berapa kali? Ya, 20 sampai 30 kali gerakan boleh. Nah, ini diginiin sampai sininya terasa nih, Bu. Jadi kan kalau jari-jari kita itu saling menyatu digenggamkan ini kan terasa nyeri di sini ya. Nah, sampai dia terasa. Ini gerakan mandiri yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari terjadinya CTS, carpal tunnel syndrome, atau bagi orang-orang yang sudah kena CTS bisa dilakukan seperti ini. Juga untuk menyehatkan jalur-jalur meridian kita. Nah, itu. Ini teman-teman. Jadi gimana tadi gerakannya? Yuk bareng-bareng lagi kita ulangi. Mulai dari perikardium dulu ya, area perikardium disatukan. Nah, disatukan. Lalu paru-paru. Mana paru-parunya? Nah, ini paru-paru ketemu paru-paru. Ya. Lalu berikutnya adalah jantung. Jantung yang area sejajar dengan kelingking ya, di area ulnaris. Nah, ini dipertemukan. Lalu ujung-ujung jarinya. Nah, ujung-ujung jarinya. Lalu yang terakhir digenggam. Nah, dikencang ya, genjang, lepas. Kencengin, lepas lagi. Kencengin, lepas lagi. Kencengin, lepas lagi. Nah, itu ya. Rasanya gimana, Pak? Keringetan nggak, Pak? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi hangat sih, Bu. Jadi hangat ya, badan jadi Ya. terasa hangat. Peredaran darahnya menjadi lebih lancar lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu bisa teman-teman ajarkan bagi pasien-pasien kita yang sering mengalami kaku pada tangannya, lalu ada gejala-gejala mengalami carpal tunnel syndrome atau CTS. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi ya materi kita pada hari ini. Di mana tadi kita sudah membahas diagnosa, baru belum ada satu modul ini ya. Ini belum ada satu modul yang kita bahas ini. Baik. Tadi sudah sampai ke pengamatan apa? Pengamatan sen, kemudian se. Ya, sen dan se. Yang berikutnya adalah pengamatan singtai. Nah, ini teman-teman. Jadi singtai itu adalah dilakukan dengan melihat gambaran postur tubuh, gerak penderita, bentuk kepala, wajah, mata, hidung, telinga, bentuk rambut, dan lidah. Jadi singtai itu artinya adalah melihat gambaran segala sesuatu yang bisa dilihat dari pasien ya. Segala sesuatu yang bisa dilihat dari pasien
yaitu meliputi apa? Meliputi postur tubuh, kemudian meliputi bentuk kepala dan wajah, mata, hidung, telinga, bentuk rambut dan lidah. Penyampaian ini insya Allah akan cukup panjang ya. Jadi nanti kalau tidak selesai ya sudah, berarti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada undangan lagi nanti dari NSTC. Ya mungkin hari Senin mungkin ya. Pertama bentuk tubuh dulu. Jadi seseorang dengan bentuk tubuh tertentu memiliki risiko terhadap penyakit tertentu ataupun daya tahan terhadap kondisi tertentu. Jadi ketika klien pertama kali masuk, kita harus sudah mengobservasi bentuk atau tipe tubuh. Apakah pasiennya tinggi, pendek, gemuk, kurus, kuat, lemah, atau kelainan lain dalam gerak-geriknya. Artinya apa? Artinya bentuk tubuh kita itu akan menggambarkan kondisi kesehatan kita. Orang gemuk itu nanti cenderung lembab. Orang lembab itu berarti tipenya nanti tipe-tipe tanah. Orang yang tinggi, kurus itu bisa jadi dia adalah tipe kayu. Sedangkan kalau ada orang yang tubuhnya agak gempal, gemuk tidak, kurus tidak, lalu bentuk badannya itu semampai dan kulitnya putih, mungkin nanti dia adalah tipe-tipe logam seperti itu ya. Nah, kita akan lihat penggambarannya seperti apa. Tubuh tipe kayu. Seseorang dengan tipe kayu wajahnya agak kuat, ya wajahnya agak gelap. Dengan tulang dan saraf yang kuat, punggungnya panjang dan lurus dan mereka adalah pekerja keras. Jadi orang-orang tipe kayu, mereka itu ciri-ciri tubuhnya itu seperti ini teman-teman. Jadi wajahnya agak gelap, kulitnya itu agak hitam, kemudian tulang dan sarafnya dia kuat. Punggungnya panjang dan lurus dan mereka ini adalah pekerja keras. Ayo, siapa yang tinggi, kurus, hitam, kemudian pekerja keras. Nah, itu ya. Jadi tipe kayu itu seperti itu. Di mana orang-orang tipe kayu ini diibaratkan sebuah pohon, di mana pohon itu biasanya dia memang tinggi ya, memanjang tinggi ke atas, kemudian kulit pohon itu warnanya coklat. Nah, karena orang-orang yang tinggi hitam ini jadi begitu ya, jadi penggambarannya kan tinggi hitam. Ini adalah orang-orang dengan tipe kayu, maka kelemahannya sama seperti pohon. Pohon itu tidak mudah tidak suka diserang oleh angin. Pohon itu kalau dia diserang angin, maka biasanya dia bergoyang. Orang-orang tipe kayu juga seperti itu. Orang-orang tipe kayu, mereka itu kalau kena angin, masuk angin, Mbak. Nah, jadi ciri-cirinya gimana nih? Ciri-cirinya tinggi, kulitnya gelap, kemudian gampang masuk angin. Nah, ada nggak orangnya di sini nih? Ya, jadi kalau kita itu adalah tipe-tipe orang yang tinggi, kurus, hitam, kulitnya gelap ya, kulitnya gelap, sawo matang mungkin seperti itu. Lalu gampang masuk angin dan kita adalah orang-orang yang tipe pekerja keras. Ini adalah tipe-tipe kayu. Biasanya orang-orang dengan tipe kayu kelemahannya nanti terdapat pada organ hati atau organ liver. Jadi hatinya, livernya dia gampang melemah. Nah, gitu ya. Sehingga mereka itu sering sakit kepala, kemudian gangguannya nanti adanya di darah, biasanya seperti itu. Apakah dia tensinya tinggi atau rendah, atau HB-nya dia tinggi atau HB-nya dia rendah. Jadi sering sekali memiliki gangguan atau masalah yang terjadi pada tubuh area kepala dan juga punya masalah di darah. Biasanya orang-orang tipe kayu nanti seperti itu. Nah, orang-orang dengan tipe kayu ini karena dia sering masuk angin, maka dia tidak boleh gampang terserang oleh angin. Naik motor dikit masuk angin, begadang dikit masuk angin. Jadi berada di lingkungan yang banyak terkena angin dan dingin, biasanya dia tidak kuat. Itu adalah orang-orang dengan tipe kayu. Lalu ada orang dengan tipe api. Nah, ini ya. Wajahnya agak kemerahan dengan kepala yang tajam dan dagu yang tajam. Rambut keriting atau bergelombang dan jalannya cepat.
Orang jenis ini aktif dan energik dan kekuatannya ada di darah dan di pembuluh darah. Ini adalah orang-orang dengan tipe api ya. Jadi orang-orang dengan tipe api itu mereka ini adalah tipe-tipe orang-orang yang energik. Nah, jadi mereka ini tipe-tipe yang energik, rambutnya agak keriting dan bergelombang karena jantungnya dia panas, lalu jalannya cepat. Biasanya orang-orang tipe ini, di sebuah lingkungan atau organisasi dia akan sangat menonjol, sehingga dia menjadi sorotan. Kalau dia ada pemilihan ketua kelas, biasanya dia nanti diangkat jadi ketua kelas nih orang-orang tipe seperti ini ya. Jadi orang-orang tipe api. Karena dia adalah tipe api itu dikuasai oleh jantung, maka gangguan atau kelemahan yang biasanya terjadi pada orang-orang tipe api itu adanya di pembuluh darah. Mereka gampang, emosi karena pembuluh darahnya cepat panas, jantungnya cepat panas. Jadi kalau teman-teman punya punya, eee, teman model-model seperti ini biasanya dia tipe-tipe apa, tipe-tipe api. Kalau kita melihat, contoh ya, contoh-contoh presiden Indonesia itu nanti ada beberapa tipe itu, Pak. Ada presiden Indonesia itu yang tipe-tipe kayu. Nah, gitu ya. Contohnya Presiden Jokowi itu tipe-tipe kayu gitu, yang sekarang memimpin negara kita, beliau adalah tipe-tipe kayu. Jadi, tinggi, kurus, kulitnya agak gelap, kemudian, pekerja keras. Nah, itu ya, itu tipe kayu. Sehingga bisa kita asumsikan mungkin beliau itu sering masuk angin gitu ya. Ini mudah-mudahan kalau masuk YouTube saya nggak diciduk ngegibahin Pak Presiden. Nah, nanti ada lagi tipe presiden kita itu yang tipe-tipe logam. Nah, ada yang tipe-tipe api gitu kan ya. Contohnya, Bung Karno itu tipe-tipe api ya, di mana beliau itu ketika melakukan retorika, maka suaranya itu bisa bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi orang-orang tipe api itu apabila dia berbicara, maka apa yang dia bicarakan itu nanti bisa memotivasi banyak orang, sehingga orang-orang tipe api ini cocok untuk menjadi motivator. Jadi kalau dia ada di depan itu dia bisa memotivasi memotivasi orang lain karena apa? Karena dia memiliki sen yang kuat, memiliki semangat yang tinggi, ruhnya dia kuat seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang tipe api ini memang layak untuk, dijadikan pemimpin. Nah, namun kelemahannya adalah di pembuluh darah, biasanya mereka itu, gampang emosi ya, gampang emosi, gampang tersulut karena apa? Karena memang sudah api. Api itu kalau dikasih bensin langsung langsung berkobar gitu kan ya. Nah, jadi orang-orang tipe api itu seperti itu. Nah, lalu ada orang-orang dengan tipe logam. Wajahnya agak putih, bentuknya segitiga, bahunya kuat dan berotot. Orang tipe ini sangat teliti, rasional, dan mandiri, serta berkemauan kuat. Ciri-cirinya memiliki suara yang kuat karena berasal dari paru-paru yang sehat. Jadi orang-orang tipe logam itu, mereka itu wajahnya cenderung putih ya, cenderung putih, bahunya kuat dan juga berotot. Jadi kalau kita punya teman-teman yang wajahnya itu agak bentuk segitiga, kemudian bahunya kuat dan berotot, orang ini biasanya tipe-tipe logam. Orang-orang tipe logam, mereka memiliki suara yang, memiliki ciri khas pada suaranya. Dia memiliki ciri khas pada suaranya. Apakah suaranya itu melengking ataukah suaranya itu ngebas. Jadi dia tuh memiliki ciri khas pada suaranya yang mana orang itu memang dikenali dari ciri-ciri suaranya seperti itu. Nah, para penyanyi, orang-orang yang bergerak di bidang tarik suara, biasanya mereka itu orang-orang tipe logam, di mana memang mereka itu melatih paru-parunya agar, mampu untuk mengeluarkan suara-suara yang, di luar dari kemampuan orang lain gitu ya. Nah ini, jadi orang-orang tipe seperti itu biasanya mereka itu teliti, rasional, dan mandiri serta memiliki kemauan yang kuat. Ini tipe-tipe logam itu seperti itu. Nah ini.
Jadi kalau teman-teman bertemu dengan pasien, kemudian dia begitu datang sudah memiliki suara yang khas. Nah, suara yang khas itu biasanya dikeluarkan dari paru-paru yang sehat. Nah, ini teman-teman. Lalu ada tipe-tipe tanah. Tipe-tipe tanah. Orang tipe ini kulitnya warnanya agak gelap, tubuhnya gemuk dengan perut yang besar, paha kuat, dan rahang lebar. Mereka tenang dan kurang berambisi serta selalu murah hati. Kekuatan utamanya pada otot yang kuat. Jadi kalau teman-teman, orang-orang tipe tanah itu adalah limpa ya, limpa lambung. Jadi limpa lambung itu adalah karakteristik orang-orang tipe tanah. Biasanya kalau kita punya teman tipe-tipe tanah, maka orang-orang ini biasanya memiliki ciri-ciri agak gemuk tambun gitu ya, tinggi, gemuk, kemudian pahanya kuat, rahangnya lebar. Mereka ini tenang dan kurang berambisi, tapi selalu murah hati, sehingga orang-orang kayak gini nih cocok kalau diajak makan makan siang bareng atau makan malam bareng, biasanya dia nanti neraktir. Nah, ini ya. Jadi tipe-tipe tanah itu kelemahannya nanti ada pada limpa dan lambung karena lembab ya, karena lembab. Karena tubuhnya lembab, maka dia memiliki ciri-ciri khas kelemahan pada limpa dan lambungnya. Nah, ini. Lalu ada tubuh tipe air. Wajahnya umumnya bulat dengan tekstur kulit yang putih dan halus. Mereka menyukai pergerakan dan tulang belakangnya agak panjang. Mereka bersifat simpatik dan loyal terhadap sejawat, namun memiliki permasalahan psikis yaitu mudah cemas. Nah, ini ya. Siapa di sini yang memiliki ciri seperti ini ya? Kulitnya putih, halus, kemudian tinggi, tulang belakangnya agak panjang, lalu simpatik dan loyal terhadap sejawat, tapi memiliki permasalahan psikis, yaitu mudah cemas. Karena air itu ginjal ya. Ginjal itu tipe-tipe di mana orang-orang yang memiliki gangguan ginjal, biasanya mereka ini gampang cemas, kemudian mudah takut ya. Gampang cemas, gampang mikir gitu kan. Ada apa sedikit mereka berpikir, jadi terlalu gampang, mengalami kecemasan. Hal itu terjadi karena adanya kelemahan pada organ ginjalnya. Nah ini ya, jadi begitu seseorang itu, begitu seseorang nanti masuk ke dalam ruang terapi, kemudian dia berhadapan dengan kita, maka ya kita harus sudah tahu, oh ini orang-orang tipe air, oh ini orang tipe tanah, ini orang tipe api, ini orang tipe kayu, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita nanti sudah bisa tahu, kalau ada pasien misalnya dia datang, tapi kok begitu dia masuk ruang terapi, kita lihat dia agak tambun, agak gemuk, kulitnya hitam, oh ini orang-orang tipe-tipe tanah. Biasanya permasalahannya nanti terjadi pada limpa dan lambung. Ada pasien datang, mungkin bapak-bapak, wah kulitnya putih, halus, tinggi, oh banyak senyum, wah ini tipe-tipe apa? Tipe-tipe air. Berarti gimana sih, Fu? Berarti orang-orang yang tinggi, putih, banyak senyum itu bisa jadi ginjalnya bermasalah. Ya memang rata-rata seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Makanya ada istilah, saya keluar? Enggak ya? Enggak ya? Sebentar, sebentar teman-teman, dokumennya ketutup. Ya, lanjut ya. Jadi ada istilah itu orang yang terlalu banyak tertawa, sebenarnya dia itu sedang menyimpan luka. Nah, gitu ya. Itu kan istilah-istilah seperti itu ya. Maka sebenarnya gangguan-gangguan patologis yang terjadi pada tubuh kita itu bisa menggambarkan bisa digambarkan melalui postur tubuh. Bisa digambarkan melalui postur tubuh. Nah, ini. Jadi orang-orang tipe api, oh biasanya mereka itu gangguannya terjadi pada organ jantung.
Makanya kita dapati orang-orang kaya yang mereka itu hidupnya itu bekerja keras di masa muda, masa tuanya mereka kena gangguan-gangguan organ-organ jantung. Nah, ini makanya hati-hati. Lalu dan lain-lain ya. Jadi ini adalah sebagai penggambaran saja bagi kita bagaimana kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi pada organ melalui postur tubuh. Yang berikutnya yaitu adalah gerakan penderita. Yang harus diperhatikan adalah pergerakan secara keseluruhan, juga pergerakan pada bagian tertentu seperti tubuh, mata, kelopak mata, jari-jari dan tungkai. Gerakan kepala atau badan. Jadi begitu pasien masuk ke ruang terapi, yang kita perhatikan adalah postur tubuhnya, lalu kita perhatikan sennya seperti tadi sudah kita lihat ya, sen ataupun, semangatnya bagaimana. Lalu warna wajahnya kita perhatikan, itu sudah kita dapati sedikit banyak penggambaran. Lalu kalau sudah, kemudian dia nanti kan duduk ya, pasien itu nanti kan dia duduk, teman-teman bayangkan ada pasien datang, dia masuk ke pintu, kemudian, dia mendekati kita, dia salaman, kemudian dia duduk. Dari dia masuk pintu, kita sudah memperhatikan dulu, ini ya, memperhatikan dulu. Apa yang diperhatikan? Tadi Pak, sennya diperhatikan. Apakah sekiranya orang ini memiliki semangat untuk sembuh atau tidak? Nah, kemudian kalau sudah dilihat warna wajahnya. Oh, dia warna wajahnya cenderung pucat, mungkin kekurangan darah. Warna wajahnya cenderung merah, mungkin jantungnya dia ekses. Kalau sudah, nanti kita perhatikan postur tubuhnya. Jadi urutannya begitu ya. Perhatikan postur tubuhnya, kita lihat dia. Oh, dia tinggi, kurus. Oh, dia putih, tinggi. Oh, dia hitam, bulet misalnya gitu ya, agak gemuk gitu ya. Nah, itu menunjukkan kondisi-kondisi yang terjadi pada organ tubuh nanti. Oh, dia terlihat kuat ototnya. Nah, itu ya. Maka ini teman-teman bisa bisa memiliki gambaran-gambaran seperti itu nanti. Kalau sudah, begitu dia duduk, nanti teman-teman perhatikan apakah dia banyak atau sedikit bergerak ya. Ya, ini. Jadi, seseorang yang banyak bergerak, gesit dan bertenaga bisa jadi terserang sindrom panas yang menunjukkan penyakitnya masih di meridian, penyakitnya masih baru dan mudah disembuhkan. Seseorang yang datang dengan gerakan yang lambat, terlihat layu, dan tidak bertenaga, itu menunjukkan sindrom Yin. Penyakitnya sudah di organ, penyakitnya lama, dan sulit disembuhkan. Ini yang terjadi pada seseorang. Maka kita harus perhatikan betul-betul. Apakah seseorang itu begitu dia duduk, dia banyak bergerak, ataukah dia cenderung banyak diam. Kalau banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak ngomong, masih lincah, matanya masih bersinar terang, itu biasanya penyakitnya masih tipe-tipe yang ya. Penyakitnya masih tipe-tipe yang, masih di meridian, kemudian tipe-tipe penyakitnya dia panas. Sedangkan sebaliknya, apabila orang itu gerakannya dia lambat, terlihat layu, lalu dia itu tidak bertenaga, biasanya tipe-tipe seperti itu menunjukkan adanya sindrom Yin. Penyakitnya sudah masuk ke organ dan penyakitnya sudah lama serta disembuhkan. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah apa yang dimaksud dengan penyakit masih di meridian dan apa yang dimaksud penyakit sudah di organ. Yang dimaksud dengan penyakit masih di meridian itu artinya penyakitnya itu masih berada di bawah kulit. Biasanya penyakit tipe-tipe seperti ini adalah penyakit dengan tipe serangan PPL ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah penyakitnya itu adalah disebabkan oleh PPL, penyebab penyakit luar yang disebabkan oleh angin, oleh dingin gitu ya, atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan lainnya. Seperti adanya serangan panas, serangan kering sehingga orang itu terserang penyakit yang penyakitnya itu masih berada di
meridian. Penyakit itu kalau masih di meridian berarti dia masih mudah sembuh. Kenapa? Karena posisi penyakit itu masih dangkal. Posisi penyakit masih dangkal, masih ada di permukaan dia itu. Masih bisa kita tangani dengan akupuntur, masih bisa dimoksa, masih bisa dipijetin, itu masih bisa sembuh dan sembuhnya cepat. Tipe-tipe penyakit ini biasanya penyakitnya masih baru. Namun apabila penyakitnya itu sudah masuk ke organ, berarti penyakit itu sudah bukan lagi di meridian. Yang dimaksud penyakit bukan lagi di meridian itu apa? Yang dimaksud dengan penyakit masih sudah di organ itu, penyakitnya itu sudah mengenai organnya secara langsung. Jadi kalau dia itu batuk, batuknya itu sudah terkena paru-parunya. Kalau dia itu diare, maka sudah ada luka mungkin di usus besarnya. Kalau dia ada gangguan lambung, mungkin sudah mengalami tukak lambung. Nah, ini ya. Jadi penyakit-penyakit yang dimaksud penyakit masih di meridian itu artinya penyakitnya itu belum masuk ke organ. Sedangkan penyakit yang sudah masuk ke organ itu berarti penyakit yang tadinya adanya di meridian itu tidak dapat kita tangani sehingga penyakit itu berubah dari yang tadinya ada di meridian berubah menjadi tipe-tipe penyakit yang adanya di dalam organ dan ini akan mengakibatkan bahwa penyakit tersebut semakin sulit sembuh. Nah, itu ya. Sekarang kalau sudah, teman-teman perhatikan bentuk kepala dan wajahnya. Ya, terutama rambut ya, terutama rambut di sini. Keadaan rambut berhubungan dengan sarihara ginjal. Rambut rontok disebabkan karena defisiensi darah. Rambut yang memutih di usia muda menandakan berkurangnya sarihara ginjal, juga menandakan kurang subur. Rambut yang kusam dan cenderung pecah menunjukkan defisiensi Qi pada paru-paru. Jadi rambut kita ini menggambarkan keadaan ginjal kita, Bu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah itu rambut kita ini menggambarkan keadaan apa? Keadaan ginjal kita atau keadaan Qing atau Mingmen. Bisa mempengaruhi itu nanti. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan pasien yang dia rambutnya itu sering rontok, kalau rambut rontok itu sehari tidak lebih dari 100 helai, itu masih bisa dikatakan normal. Jadi kalau Bapak Ibu rambutnya itu sehari rontok antara 5 helai, 10 helai, sampai 100 helai sehari itu masih dikatakan kondisi normal. Namun apabila rontoknya itu sehari lebih dari 100 helai, itu dikatakan kondisi patologis ya. Biasanya gangguan-gangguan rambut nanti munculnya dari adanya gangguan yang terjadi pada organ ginjal. Bisa jadi karena mengalami defisiensi pada darah, kemudian atau rambut yang memutih di usia muda menandakan berkurangnya sarihara ginjal. Jadi mingmennya dia kering, mingmennya tidak subur sehingga masih di usia muda rambutnya sudah memutih. Nah, ini atau menandakan kondisi seorang laki-laki atau perempuan yang kurang subur. Sehingga kalau cari jodoh atau mencarikan jodoh untuk anak-anak kita nanti, cari para lelaki atau perempuan yang rambutnya itu subur. Karena ini nanti akan berhubungan dengan ginjal. Ginjal itu menguasai Qing, Qing nanti tersimpan di Mingmen. Sehingga orang-orang yang rambutnya itu mengalami kebotakan di usia muda, itu biasanya ginjalnya dia juga tidak sehat ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu. Artinya kalau kita bertemu dengan pasien-pasien kita, kemudian dia itu memiliki keluhan rambutnya botak di usia muda, kita bisa asumsikan jangan-jangan ginjalnya dia tidak sehat. Apakah tidak sehatnya itu karena gangguan pada jalur meridian ginjalnya atau gangguannya itu terjadi karena apa? Gangguannya terjadi karena adanya
keluhan yang terjadi pada organnya. Jadi apakah keluhannya itu terjadi pada meridiannya atau keluhannya terjadi karena karena organnya, itu bisa teman-teman perhatikan nanti dilihat dari perabaan nadi. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan seperti itu. Lalu rambut kusam dan cenderung pecah. Rambut yang kusam dan cenderung pecah menunjukkan defisiensi Qi pada paru-paru. Paru-paru yang defisien, paru-paru yang melemah, maka bisa menyebabkan melemahnya ginjal. Karena pada dasarnya logam itu adalah ibu dari air. Apabila logamnya dia defisien, maka airnya juga mengalami defisiensi. Jadi kalau ibu itu dia sakit, maka anak tidak terurus. Begitu juga yang terjadi pada rambut. Ketika teman-teman bertemu dengan orang yang rambutnya itu cenderung kusam, lalu ujungnya itu pecah-pecah, ini biasanya orang-orang dengan tipe seperti ini dia memiliki defisiensi Qi pada paru-parunya. Paru-parunya melemah sehingga ginjalnya ikut melemah. Ketika ginjalnya melemah, maka ginjal tidak bisa mengalirkan nutrisi ke rambut karena rambut dikuasai oleh ginjal. Rambut itu dikuasai oleh ginjal, bulu itu nanti dikuasai oleh paru-paru. Bulu itu apa, Pak? Bulu itu yang ada di kulit kita ini ya, yang ada di permukaan kulit kita yang halus-halus ini adalah bulu. Sedangkan rambut itu ya yang ada di kepala ini rambut nanti. Nah, itu ya. Jadi teman-teman perhatikan, oh pasiennya sudah datang, sudah masuk ruang terapi, kemudian dia sudah duduk, maka perhatikan bentuk rambutnya. Nah, lalu perhatikan matanya. Mata adalah jendela hati. Keadaan mata mencerminkan kondisi kesehatan pada organ hati. Mata yang jernih dan bersinar menunjukkan kesadaran dan kesehatan yang baik. Mata yang buram dan sedikit bergerak menunjukkan gangguan mental. Wah, ini ya, maka nanti kondisi sennya bisa kita lihat dari gambaran yang terjadi pada mata. Nah, ini jadi kita lihat pasien dia sudah duduk, kita perhatikan rambutnya, itu saya paling sering dulu memperhatikan. Jadi waktu awal-awal belajar dulu kalau ada orang lewat gitu, ya mata kita jelalatan, Pak, terutama bapak-bapak itu ya dilihatin ya rambutnya putih, yang rambutnya botak, apalagi botaknya kan macam-macam tuh ya, ada yang botaknya adanya di depan, ada yang botaknya adanya di atas gitu ya. Nah, itu nanti menggambarkan kondisi-kondisi kelemahan organ tertentu. Nah ini, jadi, mata kita ya harus memperhatikan, karena apa? Karena itu nanti akan menggambarkan kondisi patologis ya, kondisi patologis yang terjadi pada organ tubuh kita. Maka kita nanti perhatikan, oh matanya dia, merah, matanya dia menguning, matanya terlihat bengkak, matanya juling, matanya sering berkedip. Nah itu ya, itu nanti memberikan gambaran-gambaran pada kondisi tertentu. Sekarang kita lihat ya, warna merah pada sudut mata menunjukkan panas pada organ jantung. Jadi, warna merah yang terdapat pada sudut mata itu menunjukkan panas pada organ jantung. Sklera menguning itu menunjukkan panas lembab pada organ hati. Jadi kalau kita itu melihat sklera itu yang putih-putih ini ya. Sklera itu dia mulai menunjukkan warna menguning, itu teman-teman harus hati-hati. Ya, karena apa? Karena menunjukkan panas lembab pada organ hati. Jadi coba kalau ya nantilah setelah ini ya, setelah Zoom ini teman-teman berkaca, dilihat matanya atau difoto matanya, dilihat warnanya apa. Oh, mata saya warnanya kuning kecoklatan. Oh, berarti di situ ada panas lembab. Yang terjadi panas lembabnya pada organ hati. Maka panas dan lembabnya harus dibuang. Secara empiris kita nanti bisa minum ramuan tolibung ya. Minum ramuan tolibung. Tolibung itu bisa kita ramu dari temulawak, biang kunyit, lalu
ini Pak, jahe ya, jahe, kemudian juga pakai kayu manis. Nah, boleh pakai itu teman-teman. Tolibung itu tonik liver, limpa, dan lambung. Biasanya itu nanti sangat bagus untuk orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan defisiensi atau panas lembab pada organ hati. Apa saja tadi ramuannya? Temulawak, kemudian biang kunyit ya, kita pakainya biang kunyit Pak, jangan kunyitnya, tapi pakai biang kunyitnya. Lalu pakai kayu manis dan juga jahe. Nah, jahenya digeprek, boleh dibakar dulu lalu digeprek. Semua bahan itu direbus pakai air 5 gelas, sisakan 3 gelas. Nanti kalau sudah matang, teman-teman masukkan 1/4 sendok teh garam Himalaya. Diaduk, lalu kemudian nanti diminum sehari 3 kali. Ini bagi kita para terapis sangat cocok ya kita mengkonsumsi ramuan tolibung itu, karena pada dasarnya dia menguatkan liver, menguatkan limpa, serta menguatkan lambung. Nah, namun pengkonsumsiannya itu tidak boleh dikonsumsi tiap hari. Teman-teman hanya boleh mengkonsumsinya seminggu 3 kali, jadi 2 hari sekali minumnya. Kenapa tidak boleh? Karena warna kuning pada temulawak dan biang kunyitnya itu nanti lama-kelamaan bisa membuat kulit kita menguning juga, Pak. Jadi kulit kita nanti jadinya kuning. Kuningnya bukan kuning langsat jadi cantik atau jadi ganteng gitu bukan ya. Melainkan muncul kuning gejala gangguan patologis. Tapi kalau kita sakit boleh dikonsumsi tiap hari. Nah, jadi dibedakan ya. Mengkonsumsi herbal itu kita harus bisa membedakan apakah herbal itu harus kita konsumsi tiap hari atau berjangka. Jadi kalau kita itu sakit, maka mengkonsumsi herbal itu tiap hari. Tapi apabila kita sehat, maka jangan mengkonsumsi herbal tiap hari. Kita hanya boleh mengkonsumsi herbal itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya herbal itu memiliki sifat dan rasa yang dapat mengakumulasi organ. Contoh, rosella itu asam, Pak. Asam pada rosella itu disukai oleh liver. Sehingga kalau kita punya gangguan kelemahan pada fungsi liver, boleh kita mengkonsumsi itu tadi rosella boleh ya. Boleh disarankan. Namun apabila kondisi kita itu sehat, maka kita tidak boleh setiap hari minum rosella. Yang terjadi nanti maka rasa asam tadi akan terakumulasi di organ liver, maka ketika livernya ekses, maka limpanya bisa menjadi defisien. Bukannya makin sehat, malah semakin lemah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan hal tersebut. Semua herbal sih, Fu, ya semua herbal. Habatus sauda gimana? Apalagi habatus sauda tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Boleh dikonsumsi tiap hari, tapi dalam kondisi ketika kita nanti kondisinya sakit. Oh, saya sedang sakit, maka kita mengkonsumsi habatus sauda, tapi diperhatikan juga sindromnya harus sesuai. Gimana kalau kurma? Kurma itu bukan herbal, kurma itu adalah nutrisi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apakah yang kita konsumsi ini adalah herbal ataukah nutrisi. Jadi kita harus bisa membedakan. Gimana kalau konsumsi jahe? Apakah boleh tiap hari? Sama, jahe itu adalah herbal, maka tidak boleh kita konsumsi setiap hari. Apalagi dia rasanya pedas, kemudian sifatnya panas. Lama-kelamaan bukannya sehat, maka jantung ataupun limpa kita lama-kelamaan bisa menjadi semakin melemah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan apakah herbal itu boleh kita konsumsi secara setiap waktu atau tidak. Karena apa? Karena pada dasarnya herbal itu nanti akan mengakumulasi organ-organ tertentu. Nah, lalu sekarang kelopak mata. Kelopak mata yang menghitam mengindikasikan sindrom panas. Panasnya adalah sindrom panas kering pada ginjal yang diakibatkan oleh kebiasaan bergadang, minum alkohol, efek dari aktivitas seks yang berlebihan, dan stres yang tinggi. Nah, ini. Oh, hilang lagi ya. Ya, hilang lagi ya cari lagi. Ya.
Ya, minta waktunya sebentar ya. Jadi ini materinya dia keluar-keluar terus dari tadi. Adik udah sholat belum? Jangan bobo dulu, kalau belum sholat, bobo dulu. Sholat dulu. Sholat dulu sebelum. Di silent Ibu, di silent. Udah. Ya, sudah teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman memperhatikan mana tadi? Ini hidung, mata ya. Baik. Kelopak mata yang menghitam. Jadi teman-teman perhatikan kelopak mata pasien. Kalau kelopak matanya dia itu menghitam, itu mengindikasikan adanya sindrom panas kering pada ginjal yang diakibatkan oleh kebiasaan begadang, minum alkohol, efek dari aktivitas seks yang berlebihan dan stres yang tinggi. Nanti indikasinya atau diagnosanya nanti ada beberapa ya. Jadi kita tidak bisa memegang satu teknik diagnosa saja, terutama untuk mata ya, terutama untuk mata. Karena di lapangan itu nanti karena itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap apa? Akan sangat berpengaruh terhadap pengalaman teman-teman tuh. Jadi nanti ada teknik diagnosa mata itu ada iridologi, ada skrelologi ya. Ada pengamatan mata berdasarkan teknik 8 mata angin. Jadi macam-macam nanti teman-teman. Di sini kita tidak sampaikan secara mendalam, namun yang teman-teman bisa perhatikan nanti adalah warna kelopak matanya. Kelopak mata ini, kelopak mata kan, kelopak mata kita ini nanti menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi pada organ. Biasanya nanti mata pasien itu kondisinya macam-macam. Ada yang kelopaknya dia menebal, ada yang kelopaknya dia cekung ke dalam, ada yang kelopak matanya itu menghitam. Nah, ini. Jadi kita bisa memperhatikan kelopak mata pasien. Biasanya kelopak mata nanti terhubung dengan organ ginjal. Apabila teman-teman bertemu dengan kelopak mata pasien yang warnanya hitam dan terlihat kering, satu indikasinya adalah sindrom panas kering. Kalau kelopak matanya itu terlihat cekung ke dalam, jauh ke dalam begitu, itu mengindikasikan bahwa ginjalnya dalam kondisi yang lelah dan lemah. Jadi semakin cekung, cekungan matanya ini semakin ke dalam, semakin ke bawah, itu semakin menunjukkan semakin lemahnya ginjal. Biasanya kita dapati pada pasien-pasien yang sudah tua, sudah sepuh, atau penyakitnya itu dia sudah berlangsung lama. Nah, ini. Jadi, kasus-kasusnya bisa seperti itu. Kalau kita bertemu dengan pasien yang kelopak matanya itu terlihat menebal, jadi kelopak matanya dia kelihatan tebal, menebal, biasanya terakumulasi oleh efek obat kimia yang terakumulasi di ginjal. Jadi ginjalnya dia itu terakumulasi oleh racun dari obat-obatan kimia. Ini bisa kita temui dari orang-orang di sekitar kita, atau kita lihat pada mantan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu kelihatan sekali kalau kita perhatikan kelopak matanya itu dia sangat tebal sekali. Itu menandakan bahwa beliau itu sering atau banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia, sehingga obat-obatan kimia itu terakumulasi di ginjal, kemudian menampilkan kondisi seperti itu. Jadi terlihat di kelopak matanya dia kelihatan menebal seperti itu. Nah, ini juga bisa dialami oleh orang-orang yang sering mengkonsumsi narkoba. Nanti bisa terlihat dari situ, apalagi ditambah dengan kondisi kurang tidur. Ya, itu teman-teman ya. Ini kemudian kebiasaan begadang itu juga membuat mata kita itu lelah. Kebiasaan terlalu sering di depan gadget ya, terutama laptop
ya terutama laptop dan handphone itu bisa mengakibatkan mata kita terlihat lelah. Kemudian minum alkohol, efek dari seks yang berlebihan dan stres yang tinggi. Lalu mata minus. Nah, ini siapa yang matanya minus nih? Mata minus rabun ayam mengindikasikan kurangnya nutrisi dan cie di hati. Kondisi ini bisa sementara dan berlangsung lama. Saya pribadi adalah seorang yang menggunakan kacamata itu sejak SMP, Bu. Jadi sejak saya SMP saya itu sudah menggunakan kacamata. Dan qadarullah dari 8 bersaudara itu hanya saya yang pakai kacamata. Jadi 8 bersaudara itu semuanya matanya normal kecuali saya. Penyebabnya apa? Karena saya dari kecil itu suka membaca dan saya kalau baca itu sambil tiduran. Jadi saya kalau baca itu sambil tiduran, melihat ke atas saya sambil tiduran gitu ya. Itu ternyata mengakibatkan gangguan pada mata yaitu mata minus. Nah ini. Namun juga secara patologis gangguan mata minus rabun ayam bisa terjadi karena kurangnya nutrisi darah di hati. Hati kita itu terhubung dengan mata. Jadi organ liver itu dia sangat terhubung dengan mata, di mana dari liver itu mengalirkan nutrisinya naik ke atas, salah satunya adalah ke mata. Orang-orang yang matanya minus atau rabun ayam itu rabun senja ya, di mana orang itu dia mengalami rabun hanya di sore hari. Nah, orang-orang dengan tipe-tipe seperti ini, dia Qi pada livernya melemah sehingga liver tidak mampu mengalirkan darah naik sampai ke mata. Karena darah itu kekurangan nutrisi dan darah, maka mata tidak bisa menerima cahaya dengan cukup. Akhirnya muncullah mata minus dan mata plus atau rabun. Ya, itu teman-teman. Kalau dulu mata saya itu minus, sekarang sudah gabungan antara minus dan plus. Dan ini cukup menyulitkan ya, cukup menyulitkan. Jadi kalau saya melihat jauh nggak kelihatan, melihat dekat seperti ini ya semakin dekat semakin tidak kelihatan. Nah, itu ya. Teman-teman saya yakin ada yang mengalami seperti ini. Dan kondisi ini bisa sementara dan bisa berlangsung lama. Lalu sekarang hidung. Nah, ini hidung. Hidung itu nanti menggambarkan kondisi yang terjadi pada organ paru-paru. Jadi paru-paru kita nanti tergambar kondisi patologisnya itu pada hidung. Nah, ini teman-teman perhatikan. Di sini ada kondisi beberapa macam hidung, ada yang hidungnya tersumbat, ada yang hidungnya itu cenderung merah, ini ya. Nah, coba ini tadi udah dibisukan semua masih aja ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi kondisi yang terjadi pada paru-paru itu nanti tergambar di hidung kita. Ujung hidung yang membiru menunjukkan nyeri pada abdomen, dingin di paru-paru atau stagnasi Qi dan Cie di paru-paru. Kalau saya pribadi saya belum melihat ya ada pasien itu wajahnya biru atau saya yang belum punya kemampuan untuk melihat orang wajahnya biru tuh gimana, belum ada gambaran kalau saya pribadi. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman ya, oh ujung hidungnya dia membiru. Kalau warnanya merah atau menguning itu banyak ya, sering saya temui. Ujung hidung berwarna kekuningan terjadi panas lembab terutama pada paru-paru. Ujung hidung yang merah menunjukkan adanya panas pada paru-paru. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang tergambar pada hidung. Kalau hidungnya dia tersumbat, nah ini ya, nah ini pembahasannya ini. Ingus pada penderita flu sekarang ini teman-teman. Ingus yang putih, cair, dan bening itu menunjukkan adanya sindrom dingin. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan pasien atau kita sendiri mengalami pilek, lalu di situ ingusnya warnanya putih, cair, bening, itu biasanya ada sindrom dingin di paru-parunya. Kalau ingusnya kuning dan kental, maka itu menunjukkan adanya sindrom lembab panas.
Kalau ingusnya berdarah, menghitam dan berbau itu menunjukkan terjadinya stagnasi panas, stagnasi darah atau sesuatu yang membusuk. Nanti intinya begini, di dalam diagnosa kuncinya adalah apabila teman-teman bertemu dengan sesuatu yang warnanya itu menguning, itu biasanya menunjukkan kondisi lembab panas. Sedangkan apabila bertemu dengan kondisi yang warnanya itu putih cair, itu biasanya sindrom dingin. Kenapa bisa seperti itu? Karena tolok ukurnya adalah bahwa dingin itu menambah cairan, sedangkan panas itu mengeringkan cairan. Itu kuncinya ya. Jadi kalau ketemu dengan pasien, oh dia urinnya jernih, banyak, oh berarti dingin. Oh urinnya kuning kecoklatan, oh itu berarti panas. Kuncinya seperti itu aja teman-teman. Oh fesesnya banyak cair berarti dingin, karena dingin itu menambah cairan. Oh fesesnya dia keras, kuning keras, nah itu berarti adanya panas atau lembab panas. Nanti kuncinya seperti itu. Nah ini ya. Lalu telinga. Telinga berhubungan dengan keadaan ginjal. Jadi telinga berdenging, telinga tuli, menunjukkan adanya angin panas pada ginjal. Kotoran telinga yang banyak dan basah itu menunjukkan adanya lembab dingin. Kotoran telinga kering mengindikasikan terjadinya sindrom panas kering pada ginjal. Jadi teman-teman perhatikan kondisi-kondisi panas ya. Kondisi-kondisi panas atau dingin yang terjadi pada ginjal. Semakin tua seseorang, biasanya dia semakin lemah pendengarannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin tua, ginjalnya dia semakin melemah, sehingga pendengarannya semakin berkurang. Jadi kalau teman-teman melihat pasien, dia kemudian pendengarannya udah mulai agak tuli gitu ya. Oh itu berarti fungsi ginjalnya dia semakin melemah. Ini menandakan bahwa adanya angin panas pada ginjalnya. Nah, itu. Kemudian kalau telinganya kotorannya kering, itu terjadinya panas kering pada ginjal. Teman-teman perhatikan nanti. Oke, itu adalah diagnosa yang kita lihat ya pada telinga, kemudian ingus atau hidung, pada mata, dan juga pada organ-organ lainnya. Baik, untuk lidah kita akan memiliki diagnosa sendiri ya. Kita akan memiliki waktu sendiri untuk membahas diagnosa lidah karena waktunya cukup panjang. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Alhamdulillah sudah jam 2 lebih 3 menit. Masuk ke tanya jawab sekarang. Sebentar. Oke ya, kita masuk ke tanya jawab. Mungkin teman-teman yang pengen mau bertanya bisa tulis di kolom chat aja ya. Assalamualaikum, Subang izin hadir, Masya Allah, Pak Solihin Al-Muhsinin. Ya, kalau ciri-ciri tersebut sebagian ada di semua tipe gimana sih, Bu? Oh, ini yang dimaksud tadi tipe-tipe tubuh ya, ada tipe tanah, tipe kayu, dan lain sebagainya tadi ya. Ya kalau ciri-ciri tersebut sebagian ada di semua tipe bagaimana? Pada dasarnya nggak mungkin ya, tidak mungkin di semua tipe itu kita memiliki ciri-ciri tersebut. Kalaupun ada, maka kita cari yang paling dominan, gitu aja Pak. Jadi yang paling dominan kita adanya di mana. Nah ini. Pak Suliatmo, wah ini orang tua kita ini, Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Suliatmo. Maaf Sifu, di Cikung untuk terapi tangan sebelumnya diaktifkan dulu meridian telapak tangan, digosok-gosok sampai hangat, dan baru lakukan gerakan yang diinginkan sesuai SOP. Energi tersumbat akan lebih mudah terbuang. Masya Allah, ini benar sekali ya, benar sekali apa disampaikan oleh Pak Suliatmo. Jadi sebelum melakukan gerakan-gerakan berat, kita memang harus melakukan pemanasan dulu. Semua ya, semua tindakan apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan otot, sendi,
maka kita harus melakukan pemanasan dulu. Dan terima kasih sudah diingatkan bahwa pada dasarnya sebelum melakukan gerakan-gerakan senam pada tangan tadi, maka kita harus menggosok-gosokkan kedua tangan dulu setidaknya sampai hangat. Digosok-gosokkan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, digosok-gosokkan terlebih dahulu bisa menggosokkan, menyatukan telapak tangannya dulu. Nah, seperti ini. Atau kemudian yang berikutnya, kalau sudah hangat, terasa hangat, bisa semakin cepat seperti ini ya. Maka kita bisa menyatukan jari-jari kita juga. Nah, jari-jari ini kita bisa gabungkan atau kita renggangkan. Ini kita anggap sebagai teknik pemanasannya. Matur suwun, terima kasih Pak Suliatmo, jazakallah khairan kasiron. Lalu kalau matanya ada urat merah itu menandakan kondisi apa sih, Fu? Merahnya ada di mana ya? Nanti ada pembahasan khusus pemeriksaan diagnosa berdasarkan 8 mata angin. Itu nanti lokasi skleranya urat merahnya itu ada di mana, itu nanti akan menggambarkan kondisi yang terjadi pada organ tubuh kita seperti apa. Jadi ada tekniknya sendiri, nanti insya Allah kapan-kapan akan kita bahas, cuman belum kita bahas untuk pertemuan sekarang. Bismillah, untuk botak di kepala bagian atas atau tengah kondisi apa sih, Fu? Ya, botak di bagian atas, jadi kan ada botak ya, botak yang ada di bagian atas, ini nanti akan menggambarkan kondisi yang terjadi pada organ kantung kemih dan kantung empedunya. Jadi apabila teman-teman ketemu dengan pasien, tapi dia kok botaknya cuma di tengah aja di sini. Ini ya. Nah, ini kondisi seperti ini bisa menggambarkan kondisi yang terjadi pada organ kantung kemih maupun kantung empedunya. Kalau kantung kemih dan kantung empedunya dia terlalu panas, itu bisa mengakibatkan munculnya botak yang mana botaknya itu hanya ada di area atas. Nah, itu teman-teman harus lakukan diagnosa yang menyeluruh sehingga nanti didapatkan kesimpulan. Lalu izin bertanya, ada satu ramuan untuk diet, kandungannya kunyit, jahe, serai, apakah ini termasuk herbal? Ya, ini juga adalah herbal ya. Ini adalah herbal. Kunyit, jahe, serai, empon-empon itu adalah herbal, Bu. Tapi kalau kita berbicara tomat, cabai, kemudian wortel itu adalah buah-buahan atau nutrisi. Nah, ini untuk kasus mata juling yang diakibatkan kebanyakan berinteraksi dengan gadget, apakah bisa diobati? Insya Allah kalau itu disebabkan oleh penyebab penyakit golongan ketiga seperti ini, insya Allah masih bisa, Bu. Jadi mata yang juling diakibatkan oleh terlalu sering berinteraksi dengan gadget. Teman-teman bisa ambil di BL9 di belakang ya. Jadi temukan tonjolan tulang osipital, kemudian ke arah luar masing-masing 1,5 cun lateral, teman-teman ambil di situ. Nanti ada titik akupuntur BL9. Kemudian ambil di GB20 ya. GB20 penusukannya miring ke atas ke arah mata yang berlawanan untuk mendapatkan titik meridian GB20. Kemudian ada ambil di Yintang sama Yuyao. Itu juga sangat bagus untuk keluhan mata juling. Lalu nanti di sini Bu, ini ada kan GB14, GB15, 16. Itu adalah titik utama untuk keluhan mata juling. Nah, itu ya. Dicatat nggak nih? Nah, coba apa tadi, Bu? Ada BL9, lalu GB20, lalu ambil di GB15, 16, lalu extra point Yintang dan Yuyao. Itu yang sering kita gunakan untuk keluhan mata juling nanti. Insya Allah masih bisa. Herbal titik mana untuk perut membesar karena infus? Wah, perut membesar karena infus. Ini berarti adanya timbunan cairan di perut. Maka timbunan cairan di perut itu bisa kita buang dengan titik akupuntur, yaitu
SP9 dan SP10. Teman-teman bisa ambil di situ nanti. Jadi ambil titik akupuntur yaitu spleen ya. SP9 dan SP10 di mana ini nanti salah satu titik utama untuk mengatasi odem. Odem itu bisa jadi odemnya ada di perut, bisa jadi adanya di kaki atau di tangan atau di wajah. Kalau di wajah kita kenal dengan penyakit namanya moon face. Kalau di kaki ya odem. Kemudian bisa juga diambil di titik KI7 Fuliu. Di mana titik ini nanti salah satu fungsinya adalah untuk membuang kelebihan cairan di tubuh. Nah, ini ya. Oke. Lalu sudah. Sifu, gangguan tenggorokan masuk organ mana? Rasa mengganjal tidak hilang-hilang. Gangguan tenggorokan itu dia masuk ke meridian paru-paru, Bu. Jadi kalau teman-teman ada gangguan tenggorokan, maka gangguan tenggorokan itu adalah gangguan yang terjadi pada organ paru-paru. Nah, maka bisa diambil di titik lung 1, lung 7 atau lung 9. Kalau memang di situ ada sesuatu yang terasa mengganjal, maka harus dicek apakah mengganjal itu disebabkan karena apa. Kan bisa misalnya ke durian ya. Jadi makan ikan ada durinya, kemudian ada yang mengganjal di situ. Nanti kita harus tahu juga ini mengganjalnya dikarenakan oleh sebab apa. Lalu telinga berdenging kita ambil ginjal apa saja atau ditambah di mana lagi sih, Bu? Ya ini ya. Telinga berdenging, gangguan-gangguan penyakit yang tipe-tipenya itu berdenging, itu biasanya adalah tipe-tipe gangguan yang disebabkan karena adanya angin. Angin itu kan dia bergerak, kemudian menimbulkan suara, gitu kan ya. Kresek-kresek. Nah, itu. Maka anginnya, ginjalnya itu terakumulasi oleh angin. Jadi bisa kita ambil di titik dekatnya itu di SJ17. Jadi SJ17 itu telinga, ini telinga, nanti ada area bawah telinga itu Pak, itu ditusuk di situ ya. Tusuk dengan kedalaman 0,8 cun untuk mengatasi telinga berdengingnya. Bisa ditambah dengan titik SI19 dan SJ21 ya. SJ21. Coba kita lihat. SJ Sanxiao. Maaf, SJ22, Bu. SJ22 ya. Benar SJ21. Arman ya. Saya tuh suka lupa nomor. Jadi SJ21 itu SJ21, SI19, SJ17 itu diakupuntur bersamaan untuk mengatasi keluhan telinga berdenging. Untuk titik organnya bisa ambil di KI3, lalu KI7, BL23, kemudian juga ambil di BL17, bisa ambil di situ ya. Kita ulangi ya, kalau untuk titik organnya bisa diambil di BL. Titik organnya BL23, BL17, atau KI3 dan KI7. Itu adalah titik organnya. Sifu izin bertanya, jadi kalau mata minus yang sudah sejak kecil, apakah artinya tidak dapat diperbaiki dengan kondisi hatinya, sehingga minusnya bisa hilang? Lalu bagaimana dengan silinder? Apakah juga representasi dari hati? Ya, kalau matanya minus sejak kecil, itu dalam kondisi untuk diperbaiki fungsi hatinya, kemungkinan besar agak sulit. Yang bisa kita lakukan adalah sambil diakupuntur, sambil ditambah nutrisinya. Sambil ditambah nutrisi. Jadi saya punya pengalaman ada seorang teman yang dia itu sembuh dari mata minus karena sering minum jus wortel, Bu ya. Sering minum jus wortel. Dan jus wortel itu diminum tiap hari boleh karena dia bukan herbal namun merupakan nutrisi, boleh. Kurma itu juga boleh ya. Jadi boleh. Jadi sambil diakupuntur, sambil dilakukan herbal ya, pemberian nutrisi maksudnya, pemberian nutrisi dengan apa? Dengan mengkonsumsi wortel tadi. Dan alhamdulillah membaik kondisinya.
Jadi bisa dilakukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan silinder? Apakah juga representasi dari hati? Ya sama. Jadi semua penyakit yang berhubungan dengan mata itu bisa digambarkan bahwa itu adalah gangguan yang terjadi pada organ hati. Lanjut lagi ya. Sifu maaf izin bertanya, kalau kasus yang lain seperti glukoma bagaimana? Sama Bu ya. Glukoma itu juga penyakit-penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada organ hati. Ya, jadi kalau teman-teman itu mana nih sih tadi pertanyaannya ya? Oh ya, glukoma ya. Saya punya pasien glukoma, qadarullah kita tangani dengan akupuntur membaik ya, membaik tapi tidak benar-benar sampai sembuh. Karena untuk penanganan glukoma itu dibutuhkan kesabaran, kemudian keyakinan dalam penanganannya. Jadi bisa teman-teman lakukan nanti di akupuntur di titik seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu BL9, GB20, lalu Yintang Yuyao ditambah dengan GB1516. Namun tambahannya adalah dilakukan moksibusi di Tu20 dan Tu14 ya. Jadi titik meridian Tu yaitu Du itu ya. Du atau gubernur nomor 14 dan Tu nomor 20 itu dilakukan moksibusi. Jadi itu 20 kan di sini ya, yang di atas puncak kepala itu teman-teman lakukan moksibusi di situ. Di situ dan di Tu 14-nya. Dilakukan moksibusi sampai dia terasa panas, hangat, diangkat, kemudian moksa lagi. Panas, angkat, moksa lagi. Seperti itu caranya. Dilakukan seminggu 2 kali, sekali terapi itu 30 sampai 40 menit untuk akupunturnya. Sifu, kalau kantung mata yang menonjol itu pertanda apa? Tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau pasiennya itu adalah pasien yang sakitnya sudah lama, sehingga dia sering mengkonsumsi obat-obatan kimia, maka penyakitnya itu terjadi karena akumulasi obat-obatan kimia pada organ ginjal. Sehingga ketika penyakitnya itu sudah terakumulasi, lalu obat-obatan kimianya sudah terakumulasi, maka yang terjadi adalah muncul kantung mata yang menonjol. Cara mengobatinya gimana? Ya harus dibenerin itu ya. Ginjalnya harus diperbaiki. Ustadz, acara kajian sore ini berapa kali dalam satu pekan? 1 pekan sekali, Pak. Sekali atau 2 kali nanti kita obrolin lah dengan Pak Demufid ya. Karena kalau jadwal dari teman-teman kelas hybrid itu seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis ya. Seminggu 2 kali untuk kelas hybridnya. Tapi apakah kelas terbuka seperti ini itu akan kita buka barengan? Nanti kita sepakati dengan NSTC ya. Kita sepakati dengan NSTC. Kalau kelas hybridnya, teman-teman yang ikut kelas hybrid itu seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Bismillah, izin bertanya Sifu, dengan akupuntur apakah bisa uban di usia muda menghitam kembali? Oh, ini ada pengalaman ya, ada pengalaman dari beberapa teman kita yang mereka itu rajin melakukan akupuntur si sencung, itu rambutnya jadi hitam lagi, Bu. Jadi ini testimoni ya, kalau saya pribadi saya itu jarang sekali melakukan akupuntur di si sencung, tapi kalau akupuntur si sencung saya itu sekali akupuntur bisa lama 7 sampai 8 jam. Namun saya jarang melakukan akupuntur di titik si sencung. Nah, jadi ada testimoni beberapa teman mereka itu melakukan akupuntur si sencung ke dirinya sendiri dan ke pasien, ternyata ubannya yang tadinya itu warnanya putih bisa hitam lagi, Bu. Jadi ibu bisa coba dicobakan ke pasiennya atau ke diri sendiri dilakukan akupuntur si sencung tapi durasinya lama. Jangan cuma 20 atau 40 menit, lamain aja bisa 1 jam, 4 jam atau 7 jam atau 8 jam atau 24 jam nggak apa-apa. Kalau akupunturnya itu di titik si sencung, yaitu titik akupuntur yang ada di kepala. Tapi kalau titik akupuntur yang lain yang bukan extra point, maka teman-teman harus hati-hati. Sifu, kalau ada pasien keluhannya vertigo, mual muntah, asam lambung, sesak napas, hipertensi,
sindromnya masuk panas atau dingin, dan baiknya diterapi gimana? Masya Allah, ini komplit ya. Vertigo iya, mual muntah iya, asam lambung iya, sesak napas, hipertensi. Kalau kita melihat riwayat seperti ini, maka kita harus cek ya, apakah vertigonya itu terjadi karena gangguan liver atau karena adanya asam lambung. Karena banyak juga kejadian seseorang mengalami vertigo itu disebabkan karena adanya kenaikan pada asam lambungnya, gitu ya. Sehingga ketika asam lambungnya dia naik, maka muncul vertigo. Ketika sudah muncul vertigo, maka dia mengalami mual dan muntah karena yang dia rasakan itu adalah kondisi berputar-putar sehingga muncul gejala mual dan muntah. Nah, ini sindromnya apa? Masuk panas atau dingin? Kalau tipe seperti ini masuk sindrom angin namanya, Bu. Ya, masuk sindrom angin. Apakah anginnya angin panas atau angin dingin? Maka teman-teman perlu tanyakan kepada pasien apakah dia itu sering merasakan panas atau sering merasakan dingin. Jadi seperti itu. Terapinya bagaimana? Kalau sindrom angin, maka dikeluarkan anginnya. Titik akupuntur untuk membuang angin itu banyak. Ada SJ17, kemudian GB21, BL12, dan GB31 itu semua titik-titik untuk membuang angin ya. Jadi kita ulangi ya, titiknya nanti ada SJ17, GB20, lalu ada BL12 dan GB31. Semuanya ini adalah titik yang digunakan untuk membuang serangan angin. Lalu beberapa pertanyaan lagi ya setelah ini. Oh, masih banyak di sini ternyata nih. Oke, sampai jam 2:30 nanti. Maaf Sifu, botak tengah, kantung empedu, dan kandung kemih, titik akupunturnya apa saja? Ya ambil aja di si sencung itu Pak. Ya, kalau botaknya di tengah, maka ambil aja di si sencungnya. Kemudian area yang botak itu antum cari ase poinnya itu di akupuntur. Jadi selain si sencung, maka area-area yang botak itu teman-teman bisa lakukan ase point, kemudian dilakukan akupuntur. Ada teknik yang ekstrim di area botak itu lingkaran botaknya itu di akupuntur, Pak. Nah, itu ya. Itu fungsinya adalah untuk memaksa darah mengisi di bawah kulit sehingga nanti area bawah kulit itu menjadi ternutrisi oleh darah sehingga rambut bisa tumbuh lagi. Jadi teman-teman bisa lakukan hal seperti itu. Jadi kalau botaknya itu dia selingkaran gitu, maka di pinggir-pinggirnya itu teman-teman lakukan akupuntur ya, di pinggir-pinggir area yang botaknya itu dilakukan akupuntur. Tujuannya agar apa? Agar kepala itu dipaksa untuk teraliri oleh darah sehingga kepala nanti mampu untuk menumbuhkan rambut lagi. Pada beberapa kasus itu berhasil ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau ribet, bisa ambil di satu area saja yaitu si sencung. Sifu melanjuti telinga tadi. Titik yang di telinga apa aja? Terima kasih. Telinga yang tadi telinga berdenging ya. Telinga berdenging atau telinga yang kurang pendengaran ini. Yang berdenging ya. Kalau telinga berdenging tadi sudah kita sampaikan, Pak, ya. Teman-teman bisa ambil di SJ17, lalu ambil di SI 19, lalu di SJ21, kemudian ditambah KI3 dan KI7 seperti itu. Maaf Sifu, kalau DBD herbalnya apa ya? DBD itu Pak, saya punya pengalaman. Ada seorang teman dia kena DBD, itu HB-nya bisa cepat sekali naik itu dengan mengkonsumsi jus daun pepaya. Jadi Pak Mustari bisa coba ya, cari daun pepaya, mungkin 1 lembar yang besar itu, kemudian di blender, diambil sarinya atau airnya, kemudian diminum, itu cepat sekali untuk mengatasi DBD, terutama karena rasa pahitnya itu dia nanti bisa membunuh virus yang ada di darah, atau juga disarankan mengkonsumsi daun sambiloto. Ya, daun sambiloto juga bagus. Pertanyaan kita tutup ya.
Kita tutup. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir ini Bu Titi Sumarni nanti. Untuk bumil yang fesesnya cair, cara penanganannya bagaimana? Baru 2 hari. Kalau ada ibu hamil yang fesesnya dia itu cair, maka teman-teman bisa ambil tusuk di ST36 dan ST40 untuk membuang lembab ya. ST36, ST40. Lalu lakukan moksibusi ya. Moksibusi itu di telapak kakinya, Bu. Jadi telapak kakinya itu bisa dilakukan moksibusi. Nah, ini untuk apa? Untuk mengatasi diare ataupun mencret pada ibu hamil. Bagaimana dengan mata kering sampai matanya berkedip-kedip terus? Apakah titik akupunturnya sifu? Kalau seperti ini, Bu, semua yang berhubungan dengan mata, berhubungan dengan air mata, itu nanti hubungannya dengan cinye. Cinye dikuasai oleh limpa, maka kuatkan limpanya, kuatkan livernya. Ambil ambil SP6 San Yin Xiao, lalu SP9 dan SP10. Untuk air matanya bisa ambil di LI20 ya, LI20 bisa ambil di situ, kemudian Yintang dan Yuyao. Insyaallah bismillah. Ada nomor WA grup. Oh, suruh WA ke nomornya Pak Habibie itu. Masya Allah. Baik ya. Saya rambut rontok dan beruban di usia muda. Titik apa saja akupunturnya? Kalau teman-teman rontok dan beruban di usia muda, ini harus kita tanya apakah dia memiliki keluhan infertilitas atau tidak. Ya, kalau memiliki keluhan infertilitas, maka teman-teman bisa ambil titik-titik akupuntur yang kemarin sudah kita bahas di pembahasan infertilitas, yaitu KI3, KI7, REN 4, lalu BL23 dan Mingmen. Di mana tadi Bu? Diulangi ya. KI3, KI7, kemudian REN 4, lalu BL23 dan Mingmen atau TU4. Itu titik akupuntur yang sudah kita bahas kemarin untuk mengatasi rambut rontok dan beruban di usia muda. Nah, oke. Selamat siang Sifu, bagaimana terapi pasien dengan darah 0 yang mengeluh kondisi yang mudah tertidur dalam posisi apapun? Itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi ada golongan darah itu 0 ya, kan ada B, A, B, ada 0 gitu ya. A, B, lalu 0. Nah, kalau golongan darahnya O atau 0, sebenarnya saya nggak paham kalau darah itu O, A, B itu nanti harus bagaimana ya. Namun apabila ada orang yang dia itu mudah tertidur dalam posisi apapun, maka bisa kita asumsikan orang ini sedang mengalami keluhan pada limpa dan lambung. Limpa lambungnya dia terlalu lembab sehingga dia itu mengalami kelemahan otot. Ototnya lemah sehingga dia mengalami kondisi sangat mudah tertidur. Nah, begitu ya. Karena limpa lambungnya lemah, maka jantungnya menjadi lemah juga. Maka kuatkan jantungnya, kuatkan limpa lambungnya. Untuk jantungnya bisa ambil di titik HT3, HT4, HT7 ditambah dengan PC8 ya, PC8. Itu untuk menguatkan jantungnya nanti. Jadi bisa ambil di HT3, 47, PC8. Sedangkan untuk limpa lambungnya standar aja Bu. Kalau di belakang berarti ambil di BL2021. Kalau di kaki ya standar aja ST36, 40, 42 dan ditambah SP369. Standarnya seperti itu. Nah, kita ulangi ya. Kalau dia itu mudah tertidur, maka ambil di BL2021, jantungnya ambil di HT347, limpanya teman-teman ambil di SP369, lambungnya ambil di ST36 40 42. Dilakukan terapi seminggu 2 kali, mudah-mudahan baik.
Oh, yang tadi titik telinga, masuk berapa cun dan sudut miringnya sih, Bu? Oh, maksudnya itu SJ17 ya. SJ17 itu masuknya 0,8 cun, Pak. Sudut miringnya itu tegak lurus ya, tegak lurus nih kalau teman-teman ambil di sini. Ini tusuk ya yang di bawah telinga ini kan telinga ya. Coba kita kasih gambaran ya. Kita kasih gambaran untuk teman-teman. Telinga nanti ada titik namanya SJ17, maka teman-teman bisa ambil di situ, tusuk ke arah tegak lurus ke bawah ke dalam ya, ke dalam itu adalah 0,5 sampai 0,8 cun. Seperti itu teman-teman. Cara akupunturnya seperti itu. Kemudian ini untuk si sencung kodenya berapa? Ekstra poin HN1, Pak. Untuk si sencung ya. Si sencung itu ekstra poin HN1. Jadi titiknya ada di kepala ya. Terakhir Bu Titi Sumarni, kalau nyeri dada sebelah kiri kadang di tengah-tengah seperti ditarik-tarik rasanya itu kenapa? Ada riwayat mah juga kemarin kumat pas buka puasa nggak pakai nasi terus dada langsung nyeri. Untuk terapinya bagaimana sih Bu? Mohon pencerahannya. Nyeri dada sebelah kiri itu bisa memiliki beberapa persepsi. Yang pertama, bisa jadi ada gangguan aritmia atau palpitasi atau adanya angina pectoris ya, gejala angina pectoris atau angin duduk. Maka kalau sudah ketemu dengan gejala seperti itu, Bu, itu harus sebanyak-banyaknya dikurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol seperti jeroan, minyak-minyakan, gorengan itu harus segera dikurangi karena ini adalah ciri-ciri aritmia, palpitasi atau adanya gejala angina pectoris. Maka hati-hati. Nah, itu ya. Titik akupunturnya di mana? Titik akupunturnya ambil di titik jantung. Kalau di punggung itu BL14, 15 ya. Kami ulangi, kalau di punggung ambil di BL14 dan 15. Kalau di tangan ambil di HT3, HT4, HT7 atau di PC6 dan PC7. Teman-teman bisa ambil di situ untuk keluhan-keluhan yang terjadi pada jantung. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah barakallahu fikum, semua materi sudah kita sampaikan hari ini. Berarti kami masih ada PR yaitu diagnosa nadi dan diagnosa lidah. Kita tunggu undangan dari panitia yaitu NSTC. Begitu Pak Demufid? Baik, Ibu. Ya, Terima kasih. alhamdulillah barakallahu fikum. Baik. Baik, teman-teman, alhamdulillah pemaparan yang sudah disampaikan oleh Sibu Oktra pada siang hari ini dan luar biasa. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Sibu atas penjelasannya dan yang luar biasa ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti level dasar bisa menghubungi kami atau Sibu Oktra ya. Tapi rata-rata hampir semuanya sudah mengikuti ya. Untuk level dasarnya silakan menghubungi kami atau Sibu Oktra, nanti kita akan arahkan di mana, bisa di Tangerang, bisa di Cikarang atau mungkin di tempat yang lain. Begitu juga yang mau mengikuti level 3 dan 4 ya, Mbak, yang mau mengikuti level 3 dan 4 insya Allah kita juga akan arahkan di mana nanti supaya bisa menguasai sindrom seperti yang dibilang oleh Sibu Oktra. Demikian pembahasan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau memang ada undangan lagi, nanti akan kita share secepatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi. Ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.